Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Coba deh sekarang kalian tuh cek screen time TikTok kalian teman-teman. Buka aplikasinya, masuk ke profile, klik settings, terus pilih screen time ya. Gue tunggu deh. Coba berapa? 1 jam? 2 jam? 4 jam? Atau kalian tuh sudah malu duluan tuh teman-teman terus tutup video ini? Tenang ya, kalian nggak sendirian kok. Karena ternyata rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 45 jam per bulan di TikTok tuh teman-teman. Iya guys, dari 30 hari kalian tuh menghabiskan hampir 2 hari penuh. Bukan tidur, bukan kerja, cuma buat scrolling. Indonesia sendiri ada di peringkat ke-6 dunia tuh buat kategori ini. Dan kita ngalahin rata-rata global yang cuma 35 jam. Tapi yang paling bikin gue tuh mikir bukan angkanya. Yang bikin gue mikir tuh adalah ini teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi kepada otak kita setelah scroll TikTok 2 jam tanpa berhenti? Spoiler ya, itu bukan cuma buang-buang waktu teman-teman. Sains sudah membuktikan tuh apa yang literally rusak di otak kalian. Dan di video ini kita tuh bakal nunjukin pada teman-teman semua akan apa yang terjadi detik per detik, jam per jam, sehingga kalian bisa decide sendiri tuh mau melanjutkan hal itu atau tidak ya. Apa yang terjadi di otak? Oke, mari kita zoom in kepada otak kalian teman-teman. Coba buka TikTok deh. Video pertama muncul kan? Nah, otak kalian tuh langsung dapat hit kecil dari dopamin teman-teman. Dan itu adalah hormon kepuasan yang sama yang muncul waktu kalian tuh makan martabak, dapat gaji mungkin, atau di like juga tuh sama gebetan. Cuma masalahnya, hit dopamin dari TikTok itu tuh kecil banget, tapi datangnya terus-terusan. Itu datangnya setiap 15 sampai dengan 30 detik sekali. Otak manusia tuh nggak didesain buat ini. Otak kita guys evolusi tuh buat survival. Dopamin itu juga soalnya nih biasanya keluar waktu kita menemukan makanan, waktu kita juga merasa aman, atau waktu kita juga selesain tugas yang susah tuh teman-teman. Itu adalah reward yang otak kita tuh harapkan harus diusahain dulu. Tapi di TikTok gimana? Kalian cuma swipe doang tuh ke atas. Itu doang. Effortnya 0 kan? Tapi rewardnya dapet. Nah, studi yang baru aja dirilis sama American Psychological Association di tahun 2025 lalu menemukan sesuatu yang ngeri banget tuh teman-teman. Dimana katanya brain rot itu tuh nyata, dan itu adalah sindrom neokognitif yang bisa diukur secara ilmiah. Ya guys, brain rot yang sering kita bercandain di komen TikTok itu sebenarnya adalah istilah medis yang valid sekarang ini. Lebih spesifik lagi, studi dari jurnal Cyberpsychology di tahun 2024 menemukan hal yang benar-benar gokil. Judulnya Swiping More, Thinking Less. Penelitian ini membuktikan tuh bahwa gerakan swiping itu sendiri terlepas dari kontennya apa ya, sudah cukup tuh guys untuk ngerusak kemampuan berpikir analitis kita. Iya, bahkan kalau kalian nonton TikTok edukasi yang super berisi sekalipun, action scrollnya itu sendiri tuh bikin otak kalian jadi lebih dangkal. Ini seperti teman-teman tuh berpikir ya kamu tuh lagi belajar pas baca buku, padahal ya kalian tuh cuma flip halaman setiap detiknya. Otak tuh nggak sempat untuk memproses apapun guys. Setelah 30 menit, attention span mulai hancur. Setelah scroll 30 menit, hal pertama yang berubah di otak kita itu adalah kemampuan fokus. Generasi sebelum kita tuh masih bisa nonton film 2 jam tanpa pengen ngecek handphone kan? Tapi sekarang gimana? Pasangan kita aja tuh teman-teman gak bisa fokus selama presentasi 5 menit di kantor doang tuh. Tapi bisa scroll TikTok 4 jam tanpa kelar-kelar. Ironis kan? Nah, riset terbaru menemukan nih teman-teman kalau attention span manusia pun juga sekarang turun menjadi 47 detik saja. 47 detik ya. Itu lebih pendek daripada durasi rata-rata satu video TikTok. Artinya, otak kalian tuh sudah nge-train diri sendiri nih atau sudah ngelatih diri sendiri bahwa apapun yang gak ngasih dopamin dalam 47 detik sama dengan boring dan juga sama dengan skip teman-teman. Akibatnya, mahasiswa Indonesia yang gue baca ceritanya di artikel penelitian ngomong seperti ini. Setelah scrolling TikTok 2 jam, rasanya seperti otak saya menjadi bubur saat mencoba membaca buku teks. Paragraf pertama aja tapi sudah terasa seperti mendaki gunung. Itu bukan lebay ya teman-teman, itu adalah sains. Otak kalian sudah ngeset baseline stimulasi yang tinggi banget tuh pokoknya. Makanya, waktu kalian tuh mencoba mengerjakan hal yang butuh fokus dalam, misalnya nih baca buku, dengerin dosen, atau bikin laporan, otak kalian tuh langsunglah kelaparan. Dia otomatis minta dopamin lagi teman-teman. Dan kerjaan pun juga lama-lama jadi terasa seperti siksaan tuh. Padahal dulunya biasa aja. Studi di Indonesia yang dilakuin sama di SDN 2 Barangah bahkan menemukan pola yang sama di anak SD. Iya, anak SD kelas 5 nih yang sudah punya kebiasaan scroll TikTok, punya motivasi belajarnya itu bakalan turun, kemudian fokusnya hancur dan juga gampang menjadi impulsif.
Itu artinya, sebagian generasi muda Indonesia lagi tumbuh tuh teman-teman dengan otak yang nggak pernah dilatih buat fokus secara dalam. Bayangin coba 10 tahun lagi ke depan seperti apa. Kita mau mengharap mereka menjadi dokter, insinyur, ataupun programmer. Sementara mereka aja nggak bisa baca soal cerita matematika tanpa kabur ke TikTok tuh. Setelah 1 jam, emosi lu mulai kacau. Setelah 1 jam scrolling nih, ada hal lain yang mulai rusak teman-teman, yaitu regulasi emosi kalian. Coba deh inget pengalaman teman-teman sendiri. Dalam 5 menit scroll TikTok nih, kalian ketawa-ketawa tuh ngelihat sebuah meme. 10 detik kemudian menjadi sedih tuh ngelihat kakek nenek nih yang butuh pertolongan kita. Lalu 5 detik kemudian iri ngelihat orang liburan ke Jepang. 10 detik berikutnya jadi marah setelah ngelihat berita politik. Dan 5 detik kemudian malah dibuat baper tuh ngelihat ada konten couple goals teman-teman. Otak kita jadi dipaksa roller coaster emosi secara nonstop kan? Dan sebenarnya otak kita semua ini gak didesain buat seperti itu guys. Hasilnya apa? Apa yang disebut sebagai emotional flattening ataupun artinya pemerataan emosi. Kelamaan terkena gelombang emosi cepet-cepet ini guys, membikin otak kalian tuh beradaptasi dengan cara nurunin sensitivitas emosi kita. Akhirnya hal-hal yang dulu itu bikin kalian tuh super seneng nih, ya sekarang biasa aja. Ada yang ngerasa seperti itu nggak? Hal yang mungkin dulunya juga bikin sedih nih, sekarang berasa ya udahlah. Itulah teman-teman kenapa banyak Gen Z Indonesia merasa numb tuh. Bukan depresi gitu ya, tapi datar aja tuh hidupnya. Ya pokoknya hidupnya tuh jalan tapi kayak nggak berasa aja lah. Belum lagi doom scrolling juga nih teman-teman. Sebuah pola scrolling yang lu nggak sadar tuh kalau dia tuh mengarah ke konten negatif terus-terusan. Sebuah studi nih yang melibatkan 800 mahasiswa di Amerika dan juga Iran menemukan tuh teman-teman kalau paparan media negatif yang berlebihan itu bikin kecemasan eksistensial dan juga pandangan hidup yang lebih suram. Kalian menjadi pesimis tuh tentang masa depan tanpa teman-teman sadari kenapa alasannya. Di Indonesia ini juga diperkuat sama fenomena perbandingan sosial yang begitu ekstrem. TikTok nunjukin kepada kalian orang yang sudah umur 22 tahun nih tapi sudah punya rumah di Jakarta kan? Atau orang yang mungkin umurnya 25 tahun namun sudah keliling Eropa tuh. Bahkan orang yang umurnya 28 tahun tapi sudah punya bisnis 8 digit teman-teman. Otak kalian itu tuh nyerap semua ini sebagai standar yang normal. Padahal yang kalian lihat itu tuh cuma 0,01% doang kasus paling sukses dari 280 juta orang di Indonesia. Dan hasilnya tau gak apa? Lu ngerasa hidup kalian itu ya gagal teman-teman di umur 24. Padahal hidup lu baru aja mulai. Tapi ini belum bagian yang paling bikin gue tuh mikir berhari-hari setelah riset video ini ya. Bagian yang kali ini nih akan benar-benar bikin merinding deh. Soalnya ternyata otak kalian itu tuh sudah dimanipulasi bukan sama TikTok. Maksud gue begini, banyak orang nyalain TikTok, Instagram ataupun YouTube juga kan. Tapi sebenarnya guys, algoritma mereka tuh sudah mempelajari otak kalian itu lebih dari lu sendiri yang ngerti otak kalian. Tech company itu tuh teman-teman nge-hire neuroscientist, psikolog, dan juga ahli perilaku buat ngedesain fitur mereka. Mereka tuh tahu persis kapan lu tuh paling lemah, dimana biasanya jam 11 malam atau waktu kalian tuh capek dan waktu willpower teman-teman tuh paling rendah ya. Mereka tahu juga konten apa yang bikin teman-teman tuh nge-pause scrollnya dulu. Mereka tahu juga pattern key press dan gerakan mata kalian nih yang bisa ngalihin sukarela ke titik fokus tuh. Jadi sebenarnya setiap kali buka TikTok dan juga semacamnya, lo itu tuh lagi battle sama tim yang dibayar miliaran dolar tuh teman-teman dengan satu tujuan, yaitu bikin kalian gak bisa berhenti ya. Mereka punya data 157,6 juta pengguna Indonesia kok guys. Setiap swipe kalian tuh dipelajari. Setiap waktu lo berhenti tuh juga dipelajari. Setiap konten yang bikin kalian tuh nge-screenshot pun juga dipelajari teman-teman. Itu sebenarnya perang yang gak fair sama sekali kan. Kalian cuma punya otak biasa nih, lawannya tuh AI yang dilatih dengan data triliunan interaksi, coba bayangin. Dan inilah kenapa waktu lo bilang, gue cuma 5 menit aja deh, terus tahu-taunya sudah 2 jam tuh. Itu bukan karena kalian tuh lemah ya, itu karena kalian tuh sengaja didesain biar nggak bisa berhenti. Bagian paling ngeri. Oke, sekarang let's say lo tuh udah sadar dan juga mau berhenti scroll TikTok ya. Apa yang terjadi di otak teman-teman tuh? Setelah 12 jam gak buka TikTok, otak kalian tuh akan rilis kortisol tuh teman-teman, yaitu adalah hormon stres. Kalian akan ngerasa cemas dan juga gelisah. Ya pokoknya ngerasa gini deh, ada yang ketinggalan gak ya? Atau ada notif penting gak ya? Atau bahkan nih, apa yang lagi viral ya? Nah, itu disebutnya sebagai FOMO ya teman-teman. Dan itu adalah reaksi withdrawal yang sama persis seperti orang yang berhenti dari narkoba.
Bukan sebanding ya tingkat rusaknya, tapi mekanisme di otaknya itu sama, yaitu dopamine pathway yang sudah jadi kebiasaan dapat stimulus tiba-tiba menjadi kosong. Setelah 3 hari, kalian tuh bakal mengalami yang namanya adalah phantom vibration syndrome, teman-teman. Lo akan ngerasa HP kalian nih bergetar di kantong, padahal HP itu nggak ada. Itu tau nggak artinya apa? Otak lo itu tuh sudah terlalu kebiasa nungguin notif sampai-sampai bikin halusinasi sensorik sendiri. Persis guys, seperti orang yang habis putus pacaran, kesannya ngelihat mantannya di mana-mana kan? Kurang lebih sejenis lah intinya. Nah, tapi setelah 5-7 hari, hal yang magis nih mulai terjadi tuh teman-teman. Kalian mulai notice tuh di mana konsentrasi kalian menjadi kembali. Lo bisa baca buku 30 menit tanpa craving handphone, tidur kalian juga jadi lebih nyenyak, mood pun juga lebih stabil tuh. Bahkan mulai inget juga nih sama hal-hal yang biasanya kalian suka lupa. Setelah 2 minggu kalau konsisten nih, kemungkinan kalian tuh bakal ngerasa seperti versi otak kalian yang dulu teman-teman, yang lo lupa sudah pernah ada. Teman-teman bakal kaget deh pokoknya. Buset, ternyata otak gue dulu sebagus ini ya. Terus gimana dong? Gue akan bilang untuk delete TikTok ya, karena itu nggak realistis banget nih untuk sebagian orang. Gue sendiri juga masih pakai kok. Lu nonton video gue juga sekarang mungkin direkomendasi sama algoritma tuh. Tapi gue mau kasih beberapa habit kecil yang gue sendiri juga lakukan nih teman-teman. Pertama, saya timer 15 menit setiap kali buka TikTok ya. iPhone dan juga Android punya fitur ini kok. Iya, terkesannya sih kecil, tapi efektif banget. Karena yang ngerusak otak kalian tuh ya bukan TikToknya. Yang ngerusak adalah session 2 jamnya tanpa berhenti tuh teman-teman. Kalau kalian dibikin batas 15 menit, ya otak lu tuh masih bisa kasih reward, tapi nggak sampai overload. Kedua, hapus TikTok dari home screen. Pindahin aja ke folder yang harus dibuka 2-3 kali ya. Terdengar sih sepele teman-teman, tapi beneran deh guys. Ternyata friction kecil seperti ini tuh bikin kalian tuh banyak mikir ulang sebelum menjadi buka. Ketiga, detox 1 hari per minggu ya. Pilih 1 hari deh. Gue biasanya sih hari Minggu ya, dimana kalian tuh nggak buka TikTok ataupun Instagram nih sama sekali. Boleh kok buat aktivitas lain seperti olahraga mungkin, kumpul sama teman offline mungkin, baca buku, ya atau sesimpel tidur aja guys. Pokoknya otak kalian tuh butuh puasa buat ngereset baseline dopamin. Berikutnya keempat nih, kalau bisa ya, ganti scroll sebelum tidur dengan hal yang lainnya. Inilah waktu yang paling rusak buat otak guys. Scrolling 2 jam sebelum tidur tuh sama dengan bikin mood hancur, dimana ujung-ujungnya tidurnya jadi jelek, besoknya nggak fokus tuh. Coba gantilah sama nulis jurnal mungkin, baca buku fisik mungkin, atau cuma duduk aja sembari berdoa tuh guys. 10 menit setiap malam cukup kok. Penutup. Kita adalah generasi yang punya akses informasi terbanyak dalam sejarah manusia. Tapi ironisnya, kita juga teman-teman ya adalah generasi yang paling susah untuk fokus, paling gampang untuk anxiety, dan juga paling sering nih untuk ngerasa burnout tanpa alasan yang jelas. TikTok bukan jahat ya, algoritma juga bukan musuh kita, tapi otak kita tuh nggak didesain buat melawan sesuatu yang dirancang khusus buat nge-hijack perhatian kita 24 jam dalam seminggu. Jadi setiap kali kalian tuh buka TikTok hari ini, inget ya guys, itu pilihan. Setiap kali teman-teman tuh scroll 2 jam tanpa berhenti, otak kalian yang bayar harganya. Semua pilihannya ada di kalian kok, dan itu setiap kali lo angkat handphone. Dan kalau video ini tuh kena di hati teman-teman, bantu like, subscribe, dan juga share ke teman kalian yang lo lihat nih sudah keracunan TikTok ya. Biar seenggaknya mereka tuh juga bisa aware ya. Komen di bawah juga teman-teman, berapa sih screen time TikTok ataupun Instagram kalian sekarang? Dan kira-kira mau coba detox berapa lama nih teman-teman? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.